atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, Engkau menjadi juru selamat umat manusia. Bagi yang percaya kepadamu, Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Dan saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, melalui hamba-Mu ini. Urapi, penuhi dengan kekuatan, kuasa, hikmat dan marifat-Mu. Biarlah kekuatan hadirat Tuhan menguasai seluruh lokasi ini. Diberkati oleh Tuhan. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami, hingga kami menikmati berkat-berkat surgawi, menikmati jamahan Tuhan, menikmati kesembuhan yang dari Tuhan. Terima kasih, Engkau berbicaralah. Kami mohon Engkau berbicara Bapa. Oh, buka setiap hati, jiwa, roh kami umat-umat-Mu. Dari tempat ini sampai dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu, mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita diberikan napas hidup dan kita hidup hari ini. Amin. Kalau tidak hidup tidak bisa berkumpul. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, ini sesi ketiga. Saya jelaskan lagi. Kristus bangkit memberikan semangat dan harapan baru. Murid-murid yang tadinya melihat guru dan gembalanya disalibkan, dikuburkan, mereka sangat susah dan sangat ketakutan. Tapi di saat mereka didatangi oleh Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, mereka penuh sukacita. Mereka dipulihkan semangatnya, mereka dipulihkan pengharapannya kepada Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini akan kita baca kembali. Kalau saya ingatkan kembali dalam ibadah sesi kedua hari Minggu lalu, itu mengenai Yesus Kristus dihembusi murid-muridnya, dan Yesus Kristus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Kalau kamu mengampuni dosa orang, kesalahan sesamamu, dosanya itu diampuni, dilepaskan dari kuasa maut. Dan kalau kamu menetapkan keras hati tidak mengampuni, orang itu tetap berdosa. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam Markus pasal 11 ayat 25 sampai 26, di sana katakan, kalau ada sesuatu dalam hatimu terhadap sesamamu, ampunilah. Ampuni sesamamu itu. Kalau kamu berkeras hati tidak mengampuni, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Jadi kalau kita mendapatkan kuasa untuk mengampuni, hendaklah kita juga untuk betul-betul mengampuni sesama dengan tulus ikhlas. Amin. Dengan tulus ikhlas. Sekarang kita akan membaca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Ibrani pasal 1 mulai dari ayat yang 1 sampai ke 4. Begini bunyi firman Tuhan. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak
menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, Iya, terus dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. makasih. Saudara, kalau zaman dulu sebelum Yesus Kristus turun, Tuhan itu mengutus para nabi, para rasul. Itu rasul setelah Tuhan Yesus Kristus turun. Tapi untuk berbicara kepada keturunan Abraham itu Tuhan mengutus nabi-nabi. Tetapi bangsa Israel itu selalu memusuhi nabi-nabi itu. Bahkan Yesus Kristus sendiri dibunuh, disalibkan. Mereka menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus Kristus dibangkitkan? Kita cermati ini ayat 3. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Siapa yang pernah melihat Allah? Kalau zaman Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu turun menjadi manusia, Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Gambar wujud Allah yang tadinya tidak kelihatan, supaya kelihatan Dia menjadi manusia. Mengapa Dia menjadi manusia? Supaya bisa menolong umat manusia lewat kematiannya. Dengan lewat kematiannya itu menghapus semua dosa-dosa umat manusia yang percaya. Ini lanjut, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Jadi kapan Dia menyucikan dosa? Lewat kematiannya di kayu salib. Betul-betul Yesus Kristus mati di salib. Darahnya menghapus dosa-dosa umat manusia. Pertanyaannya, mengapa dosa harus dihapus? Kalau dosa itu tidak dihapus, dalam Roma pasal 6, Roma pasal 6 ayat 23, baca dulu di sana. Roma pasal 6 ayat yang ke-23, begini bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi upah dosa itu maut, neraka. Maut itu neraka, dihukum di dalam neraka orang berdosa itu. Sebab itu Yesus Kristus turun, rela menyerahkan diri, berkorban. Sebab itu barang siapa yang percaya pada Yesus Kristus itu menerima pengampunan dosa dan dianugerahi hidup kekal di surga. Haleluya. Ini perkataan firman, dan ini akan digenapi dalam Injil Yohanes pasal 14. Dari ayat 1, 2, 3 di sana katakan, aku pergi ke tempat Bapa di surga untuk menyediakan
tempat bagimu. Setelah selesai menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali kepadamu, menjemput kamu, dibawa ke tempat yang sudah disediakan. Jadi masing-masing orang yang percaya pada Yesus Kristus, pengorbanannya dan kuasa kebangkitannya, dianugerahi tempat di surga. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah bingung, tidak usah cemas. Tempat di surga sudah disediakan. Tempat di akhirat disediakan di surga, bukan di neraka. Karena apa? Dosanya sudah dihapus oleh darah Yesus Kristus. Amin. Oke. Sekarang maju ya, maju. Dalam Kolose pasal yang ke-1, kitab Kolose, suratan Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23. Kolose pasal 1 mulai dari ayat yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi ini mengingatkan lagi ayat ini, Yesus Kristus itu gambar Allah yang tidak kelihatan. Murid-murid waktu itu, orang zamannya Yesus Kristus turun menjadi manusia itu melihat, sampai murid-muridnya itu dikasih tahu dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 7. Barang siapa melihat aku, itu melihat Allah. Itu ayat mengatakan demikian. Tapi di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29, berbahagialah engkau yang tidak melihat tapi percaya. Berbahagia saudara, berbahagia kita ini semua, sekalipun tidak melihat secara terang di dalam mata jasmani kita ini, hati kita percaya Yesus Kristus ada dan Dia menjadi juru selamat yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ini ayat-ayat ini menjelaskan mengenai pribadi Kristus. Jadi Dia itu yang mencipta alam semesta. Karena apa? Dia itu Allah yang menjadi manusia. Proses menjadi manusia, bukan menjelma ya saudara. Kalau menjelma kan langsung ada di situ besar. Ini proses menjadi manusia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, baik yang di bumi maupun yang di surga. Yang di angkasa sana itu banyak pemerintahan jahat maupun pemerintahan terang. Jadi di angkasa ini di situ ada malaikat terang, ada malaikat gelap. Kalau orang yang percaya pada Yesus Kristus yang akan mendapat keselamatan itu dilayani malaikat terang. Amin. Itu Ibrani pasal 1 ayat 7 dan ayat 14. Saudara baca dulu di sana. Itu pelayanan para malaikat. Baca dulu. Ibrani 1 ayat 7 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Dan tentang malaikat-malaikat, Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Nyalanya nyala api. Jadi kalau orang itu dilayani para malaikat terang itu mesti dipagari pagar api. Karena apa? Musuhnya itu malaikat gelap, itu juga api.
Kalau malaikat gelap itu tidak ada sumbernya, sumber kekuatan tidak ada, tetapi kalau malaikat terang itu ada sumbernya dari Sang Pencipta sendiri. Malaikat terang itu malaikat yang taat kepada Tuhan Allah yang menjadi pencipta alam itu. Tetapi kalau malaikat gelap itu dia tidak taat dengan perintah Allah, akhirnya dia diusir dari surga, dicampakkan ke bumi, menjadi setan-setan. Tetapi orang yang percaya pada Yesus Kristus itu dilayani para malaikat. Ayat 14, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi malaikat terang itu melayani, diutus untuk melayani orang-orang yang harus mendapatkan keselamatan dalam Yesus Kristus. Jadi saudara tidak berjalan sendiri. Setan itu ada. Siapakah setan itu? Malaikat yang tidak mau tunduk taat kepada ketetapan Allah. Dia diusir. Kalau manusia berdosa sehari, berulang-ulang kali, berdosa minta ampun, berdosa lagi, ada pengampunan. Tapi kalau malaikat salah sekali, tidak ada ampun, campakkan ke bumi, jadi setan, jadi penggoda manusia, supaya manusia juga memberontak pada Allah. Jadi kalau dalam diri kita kok ada rasa memberontak, oh saudara usir itu dari panah api jahat, diusir dalam nama Yesus. Kuasa setan iblis disingkirkan, bersih tubuh jiwa kita ini. Nah selanjutnya saudara, lanjutnya ya, ayat 17, Kolose 1 ayat 17, ia adalah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya, terus ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yang pertama bangkit itu Yesus Kristus dari antara orang mati. Terus sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus bangkit. Amin. Dia menjadi kepala tubuh. Kita ini sekalipun banyaknya seperti ini, kita ini tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala. Kepala ini berpikir, kepala ini melihat, kepala ini mendengar, kepala ini mencium, kepala ini ada pengecap. Dia memperhatikan tubuhnya, memperhatikan. Jadi kalau dia merasa tubuh Kristus, Kristus sebagai kepala itu memperhatikan kita. Amin. Diperhatikan hidup kita, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Mengapa berkenan di dalam Dia? Yesus Kristus itu Allah yang menjadi manusia, menjadi juru selamat. Ya, lanjut. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, jadi ini saudara amati ayat ini, ayat 20. Oleh Dialah ia Yesus Kristus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, diperdamaikan dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Diperdamaikan, dirukunkan dengan pribadi Allah yang Maha Suci. Mengapa? Dia itu menjadi imam besar, memperdamaikan dia. Ayat-ayat yang ini 21. Ayat yang ke-21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah
dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ya, dua-dua. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya, ini ayat 21 loh, saudara. Saudara amati, saudara cermati, benar-benar ini yang memisahkan manusia itu dari Allah yang Maha Kudus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya, diam-diam memusuhi Allah dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Perbuatan apa yang jahat? Galatia pasal 5 ayat 19 mulai, itu perbuatan-perbuatan yang memusuhi Allah itu. Ayat 19, begini bunyi firman Tuhan: perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ya, terus sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. jadi perbuatan daging seperti itu yang memusuhi Allah, membuat pemisah antara Allah dan manusia. Ini perbuatan-perbuatan seperti ini harus diakui di hadapan Tuhan. Mengapa harus diakui? Dia sebagai imam besar akan menghapus dosa-dosa itu dengan darah salib Kristus. Kita kembali lagi ke sana, Kolose pasal 1 tadi. Sekarang ayat 22, sekarang diperdamaikannya Di dalam tubuh jasmani Kristus, ya, terus oleh kematiannya setelah diakui, ya, ini diakui dari zaman ke zaman. Nenek moyang kita Hawa, Adam, itu setelah melanggar perintah Tuhan tidak mau mengakui. Contohnya, Adam ditanya, apakah kamu makan buah yang kularang itu, mengetahui yang baik dan yang jahat itu? Adam bagaimana jawabnya? Perempuan yang kau berikan kepadaku di sampingku ini. Perempuan itu juga tidak langsung mengakui. Ular itu yang menggoda aku. Saudara, kalau orang mau langsung mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maupun berdamai dengan sesama, itu cepat sekali diperdamaikan dengan kuasa darah Yesus Kristus. Setelah diakui, diperdamaikan, mendapatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ini Kolose pasal 1 ayat 22. Yang awal ini penghambatnya ini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 dijelaskan perbuatan-perbuatan daging seperti itu, baik di pikiran, di hati, itu perlu diselesaikan, diakui.
Di hadapan Tuhan diakui. Supaya apa? Ini diperdamaikan dengan Kristus. Dengan kematian Kristus, setelah diperdamaikan, mendapatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Haleluya. Saudara, jelaskah ini, Bapak Ibu, saudara semuanya di seluruh dunia? Karena ini kan ditayangkan di YouTube. Dimanapun Bapak Ibu berada, kalau mendengarkan firman ini dan saudara betul-betul mau mengakui dosa itu dihapus menjadi bersih, itu di dalam Yohanes pasal 1, suratan Yohanes 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jadi dosa itu perlu diakui. Ya, silakan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, begini bunyi firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin, saudara. Ini firman. Ini firman. Kalau saudara sudah mengakui dosa itu, Kristus itu menghapus. Dihapus dosa itu oleh darah Kristus. Disucikan, diperdamaikan. Setelah itu tak bercacat dan tak, ya, ini dari ayat ini, menempatkan kamu kudus, tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Bersih, betul-betul bersih. Ini ayat firman. Untuk apa? Supaya orang itu sembuh dari stres. Karena apa? Manusia yang berdosa stres, diburu setan. Diburu. Kolose pasal 2 ayat 14 dan 15 itu jelas di sana. Orang yang berdosa itu merupakan semua orang yang memiliki hutang, dikejar, didakwa siang dan malam. Tapi setelah mengakui, Kristus menghapus. Haleluya. Amin. Wah, saudara, yang di belakang sana juga amin, yang di taman itu. Ini berita dari surga. Kasih kemurahan Allah. Terima dengan iman. Dosaku jadi ampuni. Saudara percaya dosa-dosa saudara diampuni? Amin. Kalau mengakui. Kalau dia mengakui ini dosa, ini salah, jangan diulang-ulang lagi. Baik dari pikiran, di dalam hati, jangan diulang lagi. Berhenti berbuat dosa, berhenti memberontak Allah, belajar percaya dengan suara Tuhan melalui penggembalaan. Gembala itu menyampaikan firman itu persiapan mendengar suara Tuhan, diberi ayat-ayat untuk memberkati umat manusia di bumi ini yang sudah ditebus maupun yang belum ditebus. Yesus Kristus juru selamat dunia. Haleluya. Nah, sekarang begini, saudara percaya sudah dibersihkan hatinya? Amin. Kalau percaya, sekarang ayat 23, Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Ya, sekarang bertekun sampai Kristus itu manggil kita, atau Kristus datang turun ke dunia menjemput kita. Masalah kan seperti ini. Ada pujian katakan, setia setialah
setia sampai mati toh, sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita. Jemput Yesus Kristus turun menjemput semua manusia yang percaya, atau dijemput secara pribadi alias mati, tapi jiwanya selamat, jiwa rohnya selamat, disediakan tempat di Firdaus. Ini bicara hidup yang akan datang. Banyak orang takut. Saya sering bimbing orang tua, orang itu takut mati. Tak kasih tahu, kalau di akhirat itu bagi orang yang percaya pada Kristus disediakan surga. Baru mata orang itu ada berbinar, tidak takut. Ada beberapa orang yang sudah saya bimbing, baik lewat telepon maupun saya datangi sendiri sampai orang itu dipanggil. Jadi saudara, dalam Kristus itu percaya ada pertolongan, berdoa dijawab, tapi sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Berdoa harus tekun sampai Tuhan menjawab, mengiring Kristus tekun sampai Tuhan jawab, berusaha tekun sampai berhasil. Lanjut, tetapi tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan bergoncang mendengar suara ini, goncang itu, tidak usah goncang. Tidak mungkin guru gembalamu itu akan menyasarkan kita. Tidak usah mendengarkan suara asing, dengarkan suara Tuhan melalui pengembalaan. Tidak mungkin gembalamu tempat ini akan menyasarkan saudara. Tidak mungkin hikmat marifat itu bukan dari Allah. Saudara jangan ragu berdoa dalam hikmat marifat. Guru gembala mendapatkan dari surga, bukan dari setan-setan. Setan itu tidak punya hikmat marifat. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara bermasalah sangat berat dulu ditolong oleh hikmat marifat melalui guru gembalamu. Sekarang dunia semakin goncang. Kalau saudara bermakrifat, saudara akan ditolong, dilindungi Tuhan. Saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas. Apapun yang terjadi, guru gembalamu yang telah mendapatkan pewahyuan, taruhannya nyawa. Dia puasa 40 hari 40 malam. Siapa yang berani seperti itu menyerahkan nyawa? Akhirnya beliau dibawa ke Dewan Musyawarah Tuhan, mendapatkan petunjuk Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang di tempat ini, perhatikan apa yang disampaikan oleh gembala di tempat ini. Apa yang guru gembalamu dulu ngajar, itu semua akan terjadi. Tunggu waktunya Tuhan. Tidak usah takut dengan ini dan itu. Gembala di tempat ini berpuasa berulang kali, yang terakhir kembali 10 hari. Kalau bukan kekuatan dari Tuhan, tidak mungkin kuat dia. Oleh karena korban Kristus, dia tekun menekuni semua yang ditujukan guru gembalanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan itu, ayat 23 ini silahkan dilanjutkan. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Terus yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Baca dulu. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Begini bunyi firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus ini asli orang Israel yang dipilih oleh Yesus Kristus menjadi rasulnya bangsa kafir.
dianiaya, dia dipukul, ditinju. Bahkan orang-orang sudah katakan ini mati, dilemparkan di pinggir jalan. Murid-muridnya waktu itu datang mendoakan Rasul Paulus hidup lagi. Ini sebab aku Paulus mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil. Kokoh, tidak bimbang, tidak khawatir. Kalau peperangan dunia ketiga ini sudah hampir muncul, hampir meledak, saudara. Saudara mau kemana lari? Kalau hikmat marifat nanti akan menurunkan perlindungan, pemeliharaan. Belum itu lagi nanti kalau antikris muncul. Saudara mau lari kemana? Antikris muncul nanti. Mau lari misalnya di sana Kali Serayu. Kalau saudara bawa AP di situ, antikris, gegeduknya antikris datang ke situ. Karena apa? Dilacak. Nama saudara sudah ada di sana. Mau lari mana? Di gua. Kalau saudara di situ bawa HP, 200 meter jaraknya. Dia tahu kalau di sini ada orang Kristen. Saudara, itu nanti akan terjadi. Tetapi kalau orang yang mau mengikuti firman Tuhan, seperti Rasul Paulus, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Injil itu kekuatan Allah yang maha besar, maha sempurna. Dengan kematian di Kalvari itu, kekuatan Allah, kemuliaan Allah, kedahsyatan Allah itu dicurahkan di situ. Haleluya. Amin. 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 Sampai gunung-gunung meledak, kuburan-kuburan orang kudus waktu itu meledak, terbuka, tirai bait suci terbelah dari atas ke bawah. Guncangan terjadi, gempa bumi saat itu, di saat dia menyerahkan nyawanya. Jadilah seperti Rasul Paulus, kokoh hatinya, tidak mudah bimbang, tidak mudah kusak-kusuk ke sana sini, ini benar apa orang. Ini berita benar, Injil keselamatan tertulis di sini. Yesus Kristus juru selamat dunia. Amin. Yesus Kristus mati dan bangkit untuk umat manusia. Ayat 17, sebab Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi di dalam Injil itu kebenaran Allah sempurna, mulus, tidak ada tipu menipu, tidak ada dusta. Benar-benar Yesus Kristus juru selamat. Haleluya. Benar-benar Yesus Kristus mati, benar-benar Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Yang percaya dianugerahi keselamatan yang kekal dalam Kristus. Sebab itu dalam Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 39 kita baca di sana. Ibrani pasal 10 mulai dari ayat yang ke-35, begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, terus supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Terus Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang tua yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amin. Iman yang kita imani yang maha kuasa, pencipta alam semesta. Saudara dibenarkan, percayalah Tuhan Allahmu memelihara hidupmu. Amin. Terus Dan apabila Ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. tetapi Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri,
dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Upah yang menanti itu banyak banget, baik yang di bumi ini maupun yang akan datang sana, di akhirat sana. Kalau di bumi kan tidak lama di bumi ini. Yang paling lama itu di akhirat sana. Kita baca Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 mulai sampai 16. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, Ya, yang telah melintasi semua langit, penghambat penghalang, terlintasi, terberantas semuanya, terus dia naik ke surga, ya, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Pengakuan ini yang teguh, berulang kali saat ini disampaikan. Yang teguh imanmu, dia sudah hampir datang. Kedatangannya sudah sangat dekat, sebab Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. ya, Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus Kristus itu sekarang kedudukan sebagai imam besar. Dia yang maha kuasa, dia yang maha sempurna. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, penderitaan kita, kesesakan kita, kesusahan kita. Dia merasakan itu. Hanya satu bedanya, di saat dicobai, dia tidak tertarik dengan pencobaan itu. Bedanya kan di situ. Coba saudara baca lagi. Sebab imam besar yang kita punya, Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi teguh, dia sebagai Allah yang maha sempurna, yang maha kudus. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. sekarang pertanyaannya, apakah saudara yakin dosamu sudah dihapus Tuhan Yesus? Amin. Apakah saudara yakin dosamu dihapus? Amin. Oleh darah Yesus dihapus. Sebab itu jangan ragu, percaya. Setelah itu berani menghadap Allah, menghadap Allah yang maha kudus. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berani berdoa, berani bersyukur, terima kasih Tuhan, Kau telah mengampuni dosa-dosaku. Beri aku kekuatan berhenti berbuat dosa, berhenti melawan kebenaran. Ajar aku untuk menuruti kebenaran. Karena Engkau Yesus Kristus, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Engkau ada bersama aku sekarang, Bapa. Engkau menjadi pembela dalam hidupku. Itu tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 35. Sudah baca di situ? Roma pasal 8 ayat ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus Yesus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ya,
Kristus Yesus, ayat 34, yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Menjadi pembela bagi kita, menjadi pemelihara dalam kehidupan kita. Kalau mengalami kesesakan, Dia yang akan menolong kita, membela kita. Kalau kita menghadapi kelaparan, Dia akan mendatangkan rezeki untuk kita. Bukan kita yang memberi rezeki pada Allah. Kita ini tugasnya menaikkan syukur, menaikkan doa, mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas pembelaan Tuhan. Amin. Saudara, kalau dari itu menghadapi segala sesuatu, ini kok tidak ada ya? Pernahkah Tuhan membiarkan kita? Enggak pernah sih. Ya tidak usah khawatir, tidak usah bingung. Tuhan pasti tolong. Amin. Bab itu senangkan hati Tuhan, sembah Dia, syukur Dia. Dijelaskan sejelas-jelasnya nih. Yesus itu siapa, Bang? Cahaya, kemuliaan Allah yang tidak kelihatan, gambar wujud Allah. Saudara nyembah Yesus sebagai Allah tidak salah, itu benar. Dan sekarang rohnya yang maha besar itu, Roma 8 ayat 11, kita baca lagi di sana. Roma pasal 8 ayat yang ke-11, begini bunyi firman Tuhan. Dan jika roh Dia, ya roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Haleluya. Yang diam di dalam kamu. Yesus Kristus itu bangkit karena Roh Kudus yang bangkitkan. Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus satu. Roh tidak mati karena Dia saat mati itu menjadi manusia. Allah Bapa itu adanya roh. Allah Anak di saat Dia menjadi manusia, dalam posisinya, jabatannya menjadi juru selamat, mati disalibkan. Allah Roh Kudus, Dia menjadi penolong, pembimbing. Sampai saat ini roh Dia yang mencipta alam semesta ini bersama-sama Sang Firman diam di dalam kamu. Dia yang telah membangkitkan tubuh Kristus, tubuhmu juga kelak akan dibangkitkan. Kalau masih hidup di saat Kristus turun, Dia akan mengubah dengan tubuh kemuliaan. Itu kebesaran kedahsyatan Allah yang kita sembah, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebab itu kalau berdosa cepat minta ampun, diakui, secepatnya Allah menghapus. Amin. Dihapus. Kita akan menyanyikan pujian. Segala puji syukur bagi Bapa surga. Terima kasih buat pengorbananmu di Kalvari. Tubuhmu terserbai-serbai, darahmu mengalir di setiap luka-luka di tubuhmu. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kedahsyatanmu Kau berikan untuk kami. Terima kasih. Dengarkan firman-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita harus percaya dosa-dosa kita telah dihapus oleh darah Kristus. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha baik Bapa Surgawi, Maha memberkati kami semua. Kami akan tinggalkan tempat ibadah ini, pulang ke rumah tangga masing-masing. Mohon penyertaan dan perlindungan-Mu, pimpinan dan kekuatan kedahsyatan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memimpin, menguasai tubuh, jiwa, roh kami masing-masing. Dan para malaikat Engkau utus untuk menciptakan perlindungan dari segala panah api jahat. Engkau anugerahi mereka keamanan, pemeliharaan, kesembuhan dari segala sakit penyakit, keberuntungan dalam usaha pekerjaan tangan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka dianugerahi roh sukacita, roh pujian, iman yang teguh di dalam Kristus. Ada kekuatan hikmat dan marifat, kekuatan untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Kau. Terima kasih Bapa. Semua pujian, sembah, syukur kami peruntukan bagi Engkau. Semua persembahan-persembahan kami, baik itu 1/10 milik Tuhan, buah sulung, ucapan syukur kami unjukkan kepadamu. Dan Engkau membukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan dalam perbendaharaan kami anak-anak-Mu. Dimanapun mereka berada, berkat Allah mengejar mereka, memberkati mereka. Kekuatan-Mu tidak terbatas, dari tempat ini sampai di ujung bumi. Di mana ada umat-Mu, Engkau pelihara mereka. Firman-Mu maha memelihara, Roh-Mu menghidupkan setiap iman mereka, perkataan mereka. Terjadilah dalam kehidupan mereka. Mereka diberkati, mereka sehat, segar, bugar. Nama-Mu diagungkan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kita semua sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.